Oke, kita mulai Mas Rasulullah Ba'ad. Alhamdulillah kita Allah pertemukan kembali kita di dalam sebuah majelis di mana kita insya Allah belajar bersama bahasa Arab dasar yang sedang kita coba pelajari yaitu buku Durusul Lughah jilid Madinah Book jilid 1 insya Allah. Mohon maaf ketika ada suara-suara ini saya sedang bersama si kecil lagi duduk bareng. Dan sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di latihan-latihan yang diberikan, kita coba review pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, di awal-awal ada catatan itu yang kemarin ada yang mungkin yang ingin mencoba apa sih namanya, mencoba memaparkan ulang kemarin pelajaran kita apa aja, Nji? Apa yang kita bahas di awal-awal meeting? Tentang Ada yang ingin? tentang Nji, gender, monggo. tentang gender di Oke, bahasa ya. Arab, kemudian tentang Nji, hadza dan hadhihi untuk menunjukkan di mana ada 3 syarat, yaitu Nji, bendanya dekat, kemudian Nji, hadza itu maskulang, Nji. kori, lupa lagi Mbak Nur. Oh, Nji. Nah, jadi ada lagi yang ingin menambahkan? Masya Allah, barakallahu fi. Sudah tadi dijelaskan beberapa poin dari Bu Yayan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Nah, ada yang mencoba, ada yang mengingat bahwa setiap kata dalam bahasa Arab itu dibangun oleh apa aja? Ada 3 poin kemarin. Kata benda, Ustazah. Jadi, kata benda. Kemudian yang berikutnya, selain kata benda, kalau dia bukan kata benda maka dia dibangun oleh apa? Setiap dalam kata itu kata kerja. Jadi kalau dia bukan ya atau fi'il gitu kan ya. Stand up here dulu, stand up here. So don't say just Nggak apa-apa, Mbak Nur. Jadi dalam setiap kata itu atau al-kalimah dalam bahasa Arab itu, maka kalau dia tidak tersusun dari kalau dia bukan isim atau kata benda atau noun, maka dia fiil atau kata kerja. Kalau dia astagfirullah, kalau dia bukan fiil dan atau bukan noun, maka dia adalah huruf. Atau kalau bahasa Arab itu disebut partikel, Nji. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh yes, what do you want? Oke, nah kemudian poin berikutnya yang kemarin kita pelajari, sebagaimana sudah tadi dijelaskan oleh Bu Yeyen, bahwa kita pelajari yang kita pelajari itu hadza, ya hadhihi belum kita pelajari, Nji. Hadza. Nah hadza ini ha itu dibaca 2 harokat, sebagaimana za dibaca 2 harokat. Ya meskipun tidak ada alif yang berdiri di sana yang kecil-kecil, tapi kita harus aware bahwa kata hadza itu hanya 2 harokat, zanya 2 harokat gitu. Nah, kemudian ini ada yang terlewat. Yang isim itu jika ditinjau dari gendernya itu terbagi berapa, Nji? 2. J terbagi 2, jasa Masya Allah. Apa aja itu? Ya sama ya dalam bahasa Perancis. Apa aja? Muzakkar muannas. Muzakkar muannas. Ya, Masya Allah, barakallahu. Muzakkar atau maskulin dan muannas atau feminin. Nah kemarin sempat ada yang
salah satu bunda kita, teman kita, rekan kita bertanya, gimana nih cara ngebedain yang muzakkar dan muannas. Nah, salah satu nah yang mudah untuk diingat itu yang apa sih namanya? Muannas. Jadi salah satu ciri muannas itu akhirannya itu adalah tamarbutoh yang tak tertutup itu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau isim itu jika ditinjau dari jumlahnya, jumlah bendanya itu terbagi ada berapa, Ji? 3. Ya. Ada 3. Bisa disebutkan, Bu? Singular. Maaf. Mufradun. Mufrodun, ya, Masya Allah. Mufrodun. Musanna. Musanna. Kemudian Jamak. plural atau jamak. Oke, Masya Allah. Sorry. Nah, jadi apa sih namanya? Jadi isim itu atau noun itu ada, jika kita tinjau dari dari numbernya atau jumlahnya, maka dia terbagi 3. Ada apa sih namanya, mufrad atau tunggal, kemudian ada dual atau musanna atau dua benda. Nah, dan selain lebih daripada 2 itulah yang disebut dengan plural atau jamak gitu, jam'un. Nah, kenapa ini penting kita ketahui? Karena ini terkait dengan apa sih istilahnya itu conjugation ya, conjugation nanti. Nah, kemudian berikutnya yang kita kemarin pelajari itu ada apa sih namanya, isim isyarah. Isim isyarah yang di awal-awal kita diperkenalkan isim isyarah hadza oleh penulis gitu kan ya. Nah, hadza ini artinya adalah ini, this gitu kan ya. Dan ada 3 syarat. Ada 3 syarat yang harus kita ingat bersama kapan kita harus menggunakan hadza. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh bunda kita, yaitu dia harus mufrad atau tunggal bendanya, dan yang kemudian dia wajib maskulin, sehingga ketika dia feminim maka tidak boleh menggunakan ini. Nah, kemarin sempat ada yang menyinggung, nanti kalau feminim pakai apa? Pakai hadhihi ya, tapi belum kita pelajari. Nah, kemudian berikutnya itu dia harus qorib. Nah, kalau yang jauh beda lagi nanti gitu. Nah, dan kemarin Masya Allah, saya ada kekeliruan, dan alhamdulillah dibetulkan, dikoreksi oleh salah satu mahat kita yang Bunda Uma Vincenzo kalau nggak salah. Saya nama beliau saya belum tanya Anji, tapi beliau ibunda dari Ananda Vincenzo gitu kan. Nah, saya kemarin ada kekeliruan dan tidak sempat belum sempat membuka dictionary, dan alhamdulillah beliau cek ya setelah pelajaran. Dan yang sobrun itu adalah setelah beliau cek dan beliau kirimkan ke saya dari kamus bahwa sobrun itu masuk fi'il. Jadi nanti alhamdulillah kemarin saya belum kirim catatannya Ji. Saya belum kirim catatan nanti setiap selesai setiap selesai satu lesson saya kirimkan catatan Ji sebagai kesimpulan. Nah, jadi sobrun kemarin itu kalau kita masukkan ke ini, kita masukkan dia ke fi'il ya. Nanti insya Allah seiring dengan bertambahnya waktu, kita akan mulai kayak lebih mendekati ya pelajaran-pelajaran yang apa itu fi'il, tapi untuk sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa Madinah Book 1 itu fokus kepada noun ya. Madinah Book 1 itu fokus kepada noun, tapi kita ingat bahwa Madinah Book itu ada 3 gitu kan, ada 1, 2, dan 3 insya Allah. Dan ketika kita benar-benar bisa mempelajari dengan baik, itu secara tidak langsung kita sebenarnya sudah belajar nahwu sharf bisa di dalamnya gitu. Nah, ini uniknya Madinah Book gitu, karena agak berbeda dengan
mulakhas fikih muyasar, agak berbeda dengan muyasar. Kalau muyasar itu ibarat grammar ya, langsung rumus-rumus grammar gitu kan yang disajikan. Nah, kalau Madinah Book ini si penulis mencoba memberikan konsep nahwu sorf itu melalui contoh gitu. Jadi apa sih, grammar itu tersirat. Nah, ini uniknya. Ini salah satu keunikan dari Madinah Book ini, sehingga bagi teman-teman mungkin yang agak sedikit gimana ya, agak aduh susah banget kalau langsung ketemu rumus-rumus, ibarat fisika ya, susah banget kalau langsung rumus-rumus dikasih, tapi kalau penjelasan gitu kan baru di belakang baru ditarik rumusnya, nah saya bisa paham. Nah, seperti ini pula pelajaran nahwu sorf ini via Madinah Book seperti itu. Beliau penulis mencoba membantu kita mempelajari konsep grammar melalui cara yang sangat sederhana gitu, atau cara yang insya Allah tidak membuat kita mungkin terlalu fokus kepada izin share screen, Ji. Silakan Mbak Nur. Nah, saya tolong saya sebut nama nggak apa-apa untuk jawab. Apa Ya. ada Bunda Alifah Zahra? Yang datang. Halo, iya, Ada? gimana? Iya, Minta tolong dijawab pertama yang kunci dibaca dulu pertanyaannya, kemudian oke. Haza miftahun. Masya excellent. Kan Bu di buku di jawaban kita latihan semuanya, latihan nulis ya di buku. Kalau ada tugas seperti kita tulis atau di paper kan. Kemudian Ibu Bu Desi, poin berikutnya buku pelajaran atau tidak? Masya Allah. Oke, jadi ke Bu Suaranya putus-putus Mbak Nur. Saya ke Bu Desi tadi nggak ada. Ke Bu Ayu minta tolong dijawab poin kedua. Oh iya, oke. Poin kedua, mahaza Yang buku. haza kitabun. Excellent. Kemudian berikutnya Ibu Teti, yang poin berikutnya. Hadza qalamun. Qalamun. Ko-nya nggak panjang. Qalamun. Tidak ada alif di sana, jadi kita bacanya qalamun. Oke, excellent. Berikutnya Bu Citra yang pintu. Hada babun. Excellent. Kemudian berikutnya Ibu Nini yang rumah. Ini ada juga. Nah, ada juga. Ini like Anas, right? But he don't make a noisy like that. Okay? Afwan, saya ya? Bu Rini bukan? Iya, Bu Nini. Iya, Bu Nini yang gambar rumah. Ibu Rini bukan? Yang disuruh. Nining, Bu Nining. Oh, maaf. Bu Nining tidak ada? Tidak ada. Ada. Tidak, berikutnya Bu Nina dicoba untuk poin yang gambar rumah. Nina Saya- juga masuk. Mungkin cek dari partisipan aja, Mbak. Atau Nina mau aku juga nggak ada. Oke. Saya
Sudah tadi Bu tutut. Terus saya sambil gendong juga nih sebenarnya. No. Tadi Bu Ayu sudah ya. Bu Dedi juga udah. Bu Ida, minta tolong poin mah gambar rumah. Ya. Haza baitun. X. Kemudian Bu Alifa, sudah Bu Alifa Sarah, Bu Rini poin kursi. Ma hadza kursiyun. Kursiyun. Hadza kursiyun. Hadza And then- kursiyun. Nah, Arif, ini kemarin masih ingat ada berapa kata tanya yang sudah kita pelajari kemarin? Ada berapa kata tanya yang sudah ada berapa? Siapapun mungkin jawab. Hada. Ah sama ma. Oke. Tanya. Katanya yang kita pelajari ada berapa? Ada dua. Ma sama A. Ada dua. Ya, betul sekali. Ada ma yang artinya what dan atau apa. Kemudian yang kedua ada hamzah. Hamzah yang ini juga arti kalau bagaimana ya? Apakah ya mungkin ya? Apakah bla 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 bla. Ini kita confirmation gitu. Konfirmasi sesuatu yang sudah kita pikirkan. Jadi ada dua ya, nanti kita tambah lagi hari ini insya Allah. Jadi ada dua kata tanya yang kemarin kita pelajari, ma dengan hamzah. Sekarang ini kita tolong Ustazah, Bu Siska silakan ketika saya tanya itu gambar masjid betul. Halo ya, La. kenapa La. tidak kedengaran, putus-putus suaranya? Nah, saya akan bertanya, kemudian dijawab. Gambar pertama itu gambar masjid. Saya bertanya, Ustazah Mbak, Ji? putus tadi jadi nggak kedengeran nanya apa? Oh, saya bertanya, saya bertanya di gambar pertama, ahadza baitun? Dijawab. La. Ya jawabnya apa ya? La. Oh, kalau tidak jawabannya apa kalau tidak? La. Kalau bukan artinya la. La, Excellent. Then, la hada masjidun. excellent. Hadza. Kita sama-sama. Hadza. Ujung lidah kita bertemu dengan ujung lidah kita bertemu dengan pangkal gigi seri gigi dalam yang di atas. Hadza. Nah, hadza masjid ternyata baik tapi kemudian gambar berikutnya gambar kolam Bu Lela dijawab. La hadza qalamun. Kolam. Insyaallah this one. And you also. The next gambar berikutnya hadza qamisun Bu Yeye
Ya, saya. Naam, hadza qamisun. Nah, Masya Allah. Nah, tadi bagi bunda yang bunda ini ya, yang baru join. Nah, kalau ahadza itu apakah? Nah, itu minta konfirmasi. Jadi kita kalau jawabnya harus pakai naam ketika dia betul dan harus pakai la atau ketika ternyata itu bukan gitu loh. Nah, kemudian banyak ahadza nun Bu Ayu. Ah iya Ustazah. Haza Najm kamisun apa yang bawah ya Ustazah? Najmun, yang gambar bintang. Hadza najmun. Ahaza najmun. Nggih. Naam. Naam, haza Hadza najmun. najmun. Masya Allah. Nah, kemudian ini minta tolong di share whiteboard-nya. Harus latihan nanti yang tulis aja lebih enak kalau kita latihan. Nanti ini yang tambahan ketiga ini nanti tolong dikirim jauh di foto tulisannya yang sudah dikerjakan kemudian dikirim ke grup. Nah, di sini kan perintah ikro waktu kita disuruh ikro dengan waktu menulis dan menulis. Kita baca dan tulis. Nah, untuk tulis biar hemat waktu ya karena udah hampir 30 menit ini. Nanti yang sudah dikerja itu difoto, dikirim ke grup dan sekarang aja. Nah, yang ikronya di sini sudah tambah tashkil ini. Tashkil disembunyiin, Masya Allah oleh penulis. Nah, sekarang saya minta tolong Bu Yayan again. Saya membeli Ya, Mbak Nur itu sama Bu. sama Teh Ayu list peserta sudah dicatat di chat. Jadi supaya semuanya kebagian yang terlewat. Ya, jadi sekarang saya baca dulu. Hadza Alhamdulillah. Hadza maktabun. Hadza. Kemudian di bawahnya hadza maktabun, Bu Idar silakan dibaca. Hadza sarirun. Sarirun. Nah, hadza sarirun. Di bawahnya kemudian di Ibu Ayu Ya. sarirun. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Nah, ini kalau bertanya kita perhatikan intonasi ketika bacanya and berikutnya Bu Laila yang maktab. Hadza masjidun. Oke, hadza masjidun. Kalau berikutnya Bu Teti di bawahnya masjidun. Hadza. Mana ini masjidun? Salah. Bisa dijelaskan artinya ini apa? Apa ini? Apa ini? What is this? Oke. Kemudian Ifah di bawahnya Mahara. Itu aku ya, berarti oke. La hadza masjidun. Excellent, Masya Allah. Masjidun mana ini Berikutnya Bu Anissa. Nah, Mbak. Setelah masjid. Hadza qalamun. Nah, yang membaca kok memanjangkan halaman berapa nih? Nah, Maaf, halaman berapa ini tidak alif, tidak ada alif selalam, sehingga kita nggak panjangkan. Kita kolamun. Maaf ya, saya nggak ketemu Mama. Yang halaman berapa ini? Maaf. Halaman 9. Oh, halaman berapa? 9. 9.
Saya ini Halaman berapa Tamarin ya? 3 ya. Tamarin 3, Iya. Ikrak. J. Tamrin, Bu. Tamarin 3 yang atas, Bu. Yang atas. Ini nggak ada saya. Ikra waktub. Ya, ikrak waktu. Ini saya ada gambar-gambar ikrak maktub, kemudian haza maktub, kemudian haza sarirun, Iya itu. haza baitun, kemudian Ya betul sekali, Bu. man haza ya. Samping. Sudah Sampingnya, selesai Bu, di ke samping bacanya. Ke samping begitu. Maaf, makasih. Anjir. Nah, sekarang kita kembali ke Ibu Anissa yang di bawahnya hadza qalamun. Saya lagi Kalamun? Afwan ya, kalau random saat tadi karena awal-awal itu saya cuma yang sempat kebaca yang saya sebut. yang bawah berarti haza kursiyun. Excellent, kursiyun. Ya, Haza yang kursiyun ini ya. ada. Nah, berikutnya Bu Citra ya. Tadi Bu Citra. Oh, saya. Ya Bu Citra. Oh, Wah, iya, afwan berulang. iya, Mbak. Ma hada miftahun. Miftahun artinya Miftahun kunci. class, excellent. Sirun artinya apa? Yang lain dijawab serempak. Apa Mbak? Apa? Tidur sarirun. Sarirun. Sarirun tempat tidur. Tempat tidur. Oke, Kasur. tempat tidur. Kemudian gampang. Maktabun. Meja. 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 Oke. Nah, sekarang kita coba semoga ini bisa selesai lesson pertama sehingga kita masuk ke lesson kedua. Nah, di sini tulis memperkenalkan satu tanda man. Jadi kita sudah kita perkenalkan dua tanda tanya hamzah dan yang lain itu ma yang terkait haza ya. Nah, sekarang hari ini kita kenalkan man. Nah, ini man itu ketika kita ingin bertanya siapa itu. Tapi ada yang harus kita ingat bahwa untuk menggunakan man ini maka yang yang ditanya itu sesuatu yang berakal. Kalau tidak berakal, putus-putus. Jadi kurang dapat lengkap kalimatnya. Afwan Ustazah. Oke, saya afwan jaringan saya. Nah, sekarang penulis perkenalkan kita man. Katanya berikutnya. Kita sudah tiga kata pertama hamzah, kata yang lainnya dan sekarang kata man artinya siapa. Nah, ada yang harus kita ketahui bersama. Kapan sih gunakan man ini? Man ini digunakan ketika sesuatu itu berakal. Akil gitu kan, berakal. Nah, adapun ketika tidak berakal, makanya yang kemarin itu kita diperkenalkan dulu ma, karena itu untuk sesuatu objek-objek yang tidak berakal. Jadi kalau itu adalah manusia kan berakal. Kita tidak pakai ma, tapi pakai man. Sampai di sini ditangkap, Ji? Ya. Maksudnya suara saya nggak terputus? Ya. Terakhir, Mbak. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita coba baca. Saya mau menjadi volunteer nih ya. Gambar pertama, gambar kedua. Saya coba baca, Mbak Nur. Iya, monggo. Man hadza tabibun.
Excellent. Berikutnya, gambar berikutnya. Man Saya baca. Oh, silakan Bu Idar. Bismillah. Man haza waladun. Excellent. Hadza waladun. Nah, Tobi Ibun artinya apa kira-kira kalau dilihat dari gambar? Dokter. Excellent, doctor. Ya, doctor. Kemudian kalau dilihat gambar waladun, Anak laki-laki. ya, boy. Anak laki-laki. Berikutnya, siapa yang menjadi volunteer membaca dua gambar terakhir? Monggo. Boleh saya baca, Ustazah? Mbak. Monggo. Man hadza talibun. Libun Ellen. Berikutnya yang mau membaca, Oke, Ustazah. Ahaza monggo. waladun, la haza rojulun. Nah, hasa rojulun. Tolibun ini apa kira? Pelajar Lihat laki-laki. gambar. Mahasiswa. Iya, pelajar. Kemudian ini kira-kira apa? Pria. Rojulun laki-laki dewasa. Man, ya, man. Nah, artinya ini kan bisa diterka semua kalimat ini Pak, ini insya Allah kita sudah tahu semua tadi. Tobib artinya apa, waladun artinya apa, tolibun artinya apa, rojulun artinya apa, udah ya. Tinggal dilatih tangan kita untuk nulis, Kalau anak-anak itu biasanya saya minta bacanya 5 kali, satu kalimat itu 5 kali. Tapi insya Allah meskipun kita sama-sama udah pesimis ya. Kalau ada baca jurnal manfaat mempelajari pelajaran bahasa lain gitu loh, selain dari mata tangga kita. Salah satunya adalah mengurangi atau menghambat demensia masyarakat. Selain dari tentang kita karena ini adalah ibadah, ada manfaat lain gitu loh, berdasarkan apa yang ditemukan oleh para saintis gitu. Ternyata ini salah satu kayak panti jompo di daerah mana, kayak mereka itu pelajaran lain ke ini karena untuk untuk sedikit mengurangi demensia para mbah-mbah di mereka gitu. Masya Allah. Jadi tak sia-sia kita belajar karena memang adalah ibadah, ternyata ada manfaatnya. Nah, sekarang kita coba lagi ya membaca kalimatnya. Siapa yang mau menjadi volunteer? Saya coba, Ustazah. Monggo Bu. Haza masjidun. Man haza. Kemudian berikutnya. Saya teruskan. Monggo. Man haza tajirun. Excellent, sebentar. Nah, jadi terlihat nih haza menggunakan kata ma. Kata masjid ketika yang dalam katanya karena itu ada sesuatu yang tidak betul. Ya betul sekali. Nah, kita sama-sama melihat statement pada gambar ini. Kita lihat di kalimat pertama haza masjidun. Yang ditanyakan adalah masjid, maka digunakan kata ma. Kenapa? Karena masjid sesuatu yang tidak berakal.
Nah, kemudian yang berikutnya yang ditanyakan adalah tajirun. Tajirun menggunakan kata man. Man hadza tajirun. Ya, tidak digunakan ma hadza tajirun. Kenapa? Karena tajirun adalah sesuatu yang berakal. Ngomong-ngomong, tajirun apa ya? Pedagang. Pedagang. Tajirun pedagang. Excellent. Kemudian berikutnya silakan dibaca yang ingin membaca. Saya lagi. Ya, monggo. Hadza kalbun. Excellent. Kalbun kalau berdasarkan gambar kira-kira artinya apa? Anjing. Ya, good anjing. Masya Allah, bahasa Arab ya. Ini kalbun sedikit kalau kita baca kolbun udah beda ini. Baca ko artinya beda, udah beda. Jadi makanya kita harus berhati-hati belajar. Maksudnya kita harus lebih bersemangat untuk belajar nih karena karena kata salah huruf bisa menyebabkan kita terjatuh kepada kesalahan fatal. Kalbun beda tipis, cuma satu huruf yang beda, artinya udah jauh. Kolbun arti adalah kolbu, sedangkan kalbun udah beda gitu. Berikutnya ada yang ingin membacanya? Boleh saya, Ustazah? Hadza kalbun, la hadza qittun. Excellent. Artinya apa? Hadza kolbun, apakah ini kalbun? Apakah ini kalbun? Apakah ini guguk? Apakah ini anjing? Itu kitun. Bukan, itu adalah Yes. kucing. Kucing kita, insya Allah. Kemudian berikutnya, kalimat berikutnya, Hadza himarun. hadza himarun. Kalau dari gambar kira-kira himar ini artinya apa ya? Keledai. Apa? Keledai. Keledai. Ya, donkey. Kemudian ya berikutnya kata kalimat berikutnya untuk gambar horse. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Hisan, Masya Allah. Kira-kira artinya artinya apa? Kira-kira? Kuda. Hisanun kuda. Ya, horse ya, kuda. Kemudian berikutnya gambar berikutnya. Masya Allah. Mohon maaf nih, saya masih flu. Bawah. Baik ke atas. Gambar Punten lupa. ini camel kayaknya. Benar, ini camel. Wa ma hadza. Siapa tuh yang belum tadi belum baca? Ya, monggo yang membaca berlomba-lomba pasrah. Di sini ada kata wa. Wa ma hadza, wa pada siapa, insya Allah pada tahu semua ya artinya wa. Wa ma hadza. Dan ini, Dan apakah ini? Dan kemudian Haza Jamalun. Jamalun. Jamalun apa jamilun? Ya, kayak jamalun. Jamalun. Nah, unta. Camel. Kemudian the next page, s'il vous plaît, the next page. Oh iya. Punten. Oke. Oke. Wadikun. Nah, ada kata lagi nih. Yang mau membaca monggo. Ana Ustazah. Yang gambar ini ayam jantan. I think Rose. Monggo siapa membaca gambar ayamnya? Ada. Iya, kecil. Nanas.
tidur. Mas, Ma monggo hadza yang hadi ya, hadaikun. Kira di artinya apa nih? ayam Kalau kita lihat jago. gambar bersama. Ya, ayam toaster. And the next berikutnya. Man hadza? Dua Hadza lagi. mudarrisun. Hadza mudarrisun. Nah, mudarris kira-kira kalau kita lihat gambar ini apa ini? Guru? Guru laki-laki? Guru atau ya teacher ya. Kemudian the last picture ada gambar sapu tangan kalau tidak salah itu. Nggak kelihatan. Sorry. أهذا قميص Ahadza qamisun? Excellent. La Mindilun. milun. Mindil, masya Allah. Jadi masya Allah ya, kita sudah ini ya, kita sudah berada di akhir lesson apa sih namanya lesson pertama. Nah ini nih yang unik di Madinah Book pertama ini. Sadar atau tidak sadar, kita sudah sebenarnya perkenalkan aturan-aturan grammar gini, tidak nampak gitu loh, tidak samar sekali aturan grammarnya. Yang tadi yang pertama aturan pemakaian hara. Kemudian yang kedua, tiga kata tanya. Kita ketika dilihat contoh-contoh kita menarik kesimpulan, oh ternyata si ma ini untuk yang benda yang non berakal, man ini untuk benda yang berakal. Sedangkan nah, dan kalau kita lihat gambar-gambarnya semua, maka kita menarik kesimpulan, oh ternyata hadza ini untuk benda yang mufrad, yang satu doang, nggak boleh lebih daripada satu, nggak boleh dan juga nggak boleh, apalagi nggak boleh nur gitu loh. Jadi ini nih keunikan dari siapa sih namanya ini Madinah Books ini. Nah sekarang ini apa sih namanya ini Iqra Waktub. Nah waktubnya ini nanti di rumah kita latih tantangan kita untuk apa sih namanya menulis. Nah siapa yang membaca satu? Iqra. Halo. Saya sebut nama Bu Rini baca nomor 1. Ji? Man hadza qalimun. Nomor satu. Itu Qalamun. bukan ma. Oh ya Mulai maaf. tidak berbaris sekarang. Ma hadza qalamun. Nah sekarang pertanyaan Bu Rini, kenapa di kalimat menggunakan katanya? Apa pertanyaannya? Afwan, Ustazah lagi. Pertanyaannya, kenapa di kali nomor 1 ini tulis menggunakan kama bukan taman? Karena dia tidak bernyawa. Kemudian? Karena dia adalah benda. Ada lagi? Iya, manusia juga benda. Kemudian dia tidak berakal. Tidak berakal. Excellent. Qalamun karena kalam itu benda yang berakal. Excellent. Kemudian berikutnya Kak Siska atau Siska nomor 2. Hada kalbun. Kalbun. Masya Allah. Hada kalbun. Nomor 3 Bu Citra. Man hadza? Hadza tabibun. Tobibun. Tobi artinya apa, Nji? Didengar? Dokter. Dokter. Kenapa kira-kira penulis menggunakan kata di sini? Karena Man berakal. karena berakal. Excellent. Karena tobib adalah noun yang berakal. Excellent. Lalu kenapa pakai hadza? Kenapa bukan hadhihi? Karena laki-laki. Cuman satu Laki-laki dan dekat. satu orang gitu kan, dan Dan dia satu satu orang. mufrad. Berikutnya Mbak Anissa number 4.
Nomor 4. Suara saya tidak terdengar ya? Kalau gitu saya pindah ke Lisa. Ups. Kedengaran sekarang nih, tapi putus. Yang belis ternyata anak-anak juga, ya Masya Allah, dari kecil ya, bermajlis. Bu Anissa nomor 4. Bu Anissa. Ibu Anissa kayaknya katanya. Ustazah yang disuruh Anissa ya, Mbak Anissa ya? Kalau nggak jelas. Anissa, Iya. Putus-putus Ustazah. Hilang lagi suaranya. Hilang ya. Nomor 4. Nomor 4. Siapa yang membaca? Mbak Anissa? Mbak Anissa bisa terdengar? Dilewat dulu setelah Ibu Alifa. Alifa. Atau berikutnya aja yang mau membaca. Oke. Aku yang keempat ya. Haza jamalun. Haza aja tidak panjang. Di sini ada alif. Setelah mim tidak ada alif. Kita bacanya pendek. Jamalun. Jamalun. Haza jamalun. Jamal ini artinya apa tadi? Unta. Ya, Unta. Berikutnya is number 5. Number 5 Bu Teddy. Bu Alifa, maaf. Barusan aku yang nomor 5. Oke. Ahaza kalibun la haza kotun. Kitun. Ahaza la haza kitun. Kalbun. Artinya kalbun tadi apa, Nji? Anjing ya? Anjing. Haza kalbun, apakah ini anjing? La, haza kitun. Kitun artinya apa tadi? Kucing. Kucing. Nah, next number 6, nomor 6. Yang ingin membaca aja, Nji. Monggo. Ustazah, kitun itu ada tasjidnya ya, Ustazah? Kitun. Pokoknya pakai tasjid. Ya. Kitun. Tapi di catatan nggak ada tasjidnya, Ustazah. Iya, harusnya tambahin tasjid. Oh gitu. Iya, memang di beberapa saya lihat cetakannya ini Madinah Book kayak Kursiyun juga ada beberapa saya lihat di tidak pakai tasjid, itu kayak kesalahan ketik saja. Tapi di situ tasjid seharusnya. Kitun juga. Ini kita sudah mulai memakai Arab gundul ya. Sudah Arab gundul ya. Gundul nggak ada baris lagi. Kalau ini tanpa tasyil, kita dilatih membaca tasyil sekarang. Tanpa harokat. Monggo. Nomor sekarang nomor 6. Saya coba, Ustaz. Yang ingin membaca aja, monggo. Ahaza dikun na'am. Oke. Na'am, excellent. Tadi artinya apa ya? Dikun. Ayam. Berikut ayam. Ayam jago. Ayam merah. Kemudian nomor 7. Monggo bagi yang membaca. Hadza hisanun la hadza himarun. Masya Allah barakallahu fiik. Kira-kira tadi hisonun artinya apa tadi?
Ihsanun Kuda. itu kuda. 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 Ya horse gitu kan. Himar artinya apa? Keledai. Keledai. Ya, donkey. Berikutnya nomor 8. Hadza Yang mau membaca? Oke, monggo. mindilun. Excellent. Hadza mindilun. Mindilun. Mindilun artinya tadi apa? Sapu tangan. Sapu tangan. Berikutnya, dua terakhir nomor 9. Nomor 9. Ahaza walidun. Waladun. Oke. Waladun. Ya, apakah ini waladun? Waladun. Ya, Naam. Naam. Excellent. Kemudian the last one, nomor 10. Man hadza? Hadza rijalun. Rojulun. Rajulun. Rijalun atau rojulun? Rajulun. Excellent ya. Masya Allah. Nah ini yang tamrinnya dengan tamrin yang sebelumnya yang pro, nanti setelah ditulis dikirim ke grup, nanti kita cek bareng, kita lihat bareng-bareng. Oke. Dan melatih, selain itu juga melatih tangan kita dan lagi kita harus apa sih namanya, ketika kita melakukan sesuatu itu kita hadirkan niat, karena sesuatu itu yang membedakan suatu rutinitas bisa bernilai ibadah atau tidak bernilai ibadah, depend our intention, tergantung antara niat. Innamal a'malu binniyat, ya, sesuatu itu tergantung dari amal niatannya gitu kan ya. Jadi kalau menulis niat ya udah rutinitas menulis gitu kan, tapi menulis dengan niat I write this because I want to, saya lagi belajar dan ini ada mengatakan setelah ilmu dengan tulis, maka Allah capeknya kita tulis itu Allah bisa bernilai di sisi Allah gitu. Jadi jangan lupa kita melakukan sesuatu yang tadi kata hukumnya, tapi ibadah gitu, ibadah sebuah niat itu enggak harus menyelesaikan really easy, tapi sometimes many times kita lupa sesuatu yang penting simple gitu, kadang lupa. Padahal ini adalah hati, permainan hati saja, tapi bisa berimpact besar pada amal, pada pahala gitu ya. Nah, saya minta tolong mau share screen sebentar, Nji, kalau kalau berkenan untuk conclusion pelajaran kita untuk lesson ini. Mohon maaf saya lagi. Saya masih flu. Nah, sebagai conclusion, ini ya. Conclusion lesson pertama. Yang pertama sudah kita pelajari itu yang di bukunya bukan conclusion berdasarkan catatan yang kita kasih juga, tapi khusus lesson pertama di buku. Nah, yang pertama itu sudah pelajari dikenalkan dengan kata hadza. Hadza ini adalah ismul isyarah, adalah ismun atau noun, kata benda, isyarah yang digunakan untuk point something out. Isyarah itu nunjuk ya, untuk digunakan untuk menunjuk sesuatu gitu ya. Jadi yang artinya di ini gitu ya. Namun kalau ingin kita gunakan kata ini hadza, harus memperhatikan aware dengan 3 syarat, harus mufrad atau singular atau benda tersebut. Kemudian yang muzakkar, harus muzakkar atau harus bergender laki-laki atau maskulin tersebut. Dan the last one adalah story. Nah, kemudian yang kedua kita diperkenalkan oleh tanya. Nah, yang pertama apa? Nah, ini digunakan untuk benda-benda yang tidak berakal, tidak berakal gitu kan. Sedangkan man yang artinya siapa. Nah, ini digunakan untuk naun atau untuk ismun yang akil, untuk yang berakal. Sedangkan hamzah
kita atau digunakan untuk sebagai function konfirmasi apa yang kita tahu tanya sampai di situ tersampaikan Ji. Iya Mbak Nur. Mbak Nur boleh saya tanya? Kalau dijawab insya Allah kalau ada teman lain bisa monggo. Ya, itu yang man hadza itu kan tadi disebutkan sesuatu yang berakal gitu. Yang berakal itu kan basically hanya manusia, kenapa nggak langsung aja ditulis manusia gitu? Apa ada lagi yang lain? Misalnya ketika ketika membicarakan dalam Al-Quran itu kan ada istilah, ada kata jin juga gitu. Apakah dia pakai man hadza juga kan? Hanya curiosity aja gitu. Oh, Ji. Walau alam, penjelasan ini saya juga mengikut bahwa yang menggunakan kata atau berakal itu saya juga mengikut dari apa yang dari buku yang dituliskan gitu. Sehingga itu pun saya langsung menggunakan berakal gitu loh. Kata berakal. Entah kenapa mereka tidak menggunakan langsung manusia, mungkin ada alasan lain. Saat ini saya belum tahu, Ji. Mungkin ada yang lain yang bisa menjawab? Mungkin juga jin itu berakal. Walau Dia bisa menggoda manusia, iblis bisa menggoda manusia, berarti dia berakal. Dia punya akal yang banyak malah untuk menggoda kita. nanti kita coba cari-cari di Al-Quran, Ji. Kita coba cari-cari di Al-Quran kata Cuma kan nggak bisa ditunjuk ya itu kalau ini. Ntar aku tanya suami, Mbak. ada di noun apa aja. Nanti kita coba cari-cari. Kita coba cari buka Al-Quran kita teman noun yang man itu apa aja. Apakah jin juga sini kalau terikut ya bisa jadi. Nanti coba cari sama. Oke, Mbak Nur, Aku bisa mau nggak nanya. share Iya deh, oke. ininya di share apa namanya, share screen-nya di share di grup WA aja biar bisa dicatat gitu, bisa nggak? Gimana? Mohon maaf. Share screen yang dari yang kemarin juga sama yang ini bisa di-share di grup WA jadi kita bisa catat. Oh, iya. Kemarin itu sebelum share sekalian karena pikir ya udah saya selesaikan aja dulu satu lesson gitu kan biar tidak tercerai-berai. Nah, alhamdulillah lesson pertama udah selesai. Nah, saya buatkan kopinya. Nah, nanti saya share insyaallah. Ustazah mau nanya. Tadi maaf banget kalau walidun tuh tadi apa ya? Anak-anak. Oh, anak. Oh, walidun tuh anak. Waladun. Oh, waladun. Oke. Terus yang rojulun juga apa? Rojulun itu laki tapi dewasa gitu. Yang dewasa. Oh iya. Nji, ada sedikit yang ingin sarankan. Sebentar, Nji. Saya sampai terlupa. Hanya sekedar kalau ngomong juga enggak mana share screen tapi untuk anak ini bisa dibilang haza ya. Mungkin alangkah bagusnya nanti ini tadi saya coba buatkan Ji, alangkah bagusnya mungkin ketika misalnya ada waktu lowong atau apalagi misalnya tidak ada yang terlalu sibuk bekerja gitu kan, bisa membuat list-list seperti ini karena ini akan sangat bermanfaat untuk kayak semakin melatih kita memapping gitu loh, grouping kata-kata yang pelajari. Nah, buat al-kalimah artinya kata, nah kemudian at-tarjamah artinya, kemudian al-jins jenisnya apakah itu feminine atau maskulin, contoh kalimatnya, kemudian al-jam
nanti ini belum kita pelajari, jadi kita siapkan aja kolomnya karena nanti ini insya Allah kan kita pelajari gitu kan. Nah contoh nih kalimatun, kata, oh ternyata itu dia gendernya itu jenisnya aljins itu artinya gendernya itu feminim atau feminin itu artinya apa? Muannas gitulah, muannas gitu. Mislun ya monggo bisa maksudnya contohnya apa? Silakan ditulis sendiri. Kemudian al-jamunya jenis jamunya seperti apa ini belum kita nanti kosongkan aja dulu. Nah ini bisa di rumah seperti ini gitu. Nah apapun artinya tergantung lebih senang pakai bahasa Inggris, lebih senang menggunakan bahasa Indonesia juga monggo, karena saya juga tidak bisa memaksakan ayo maunya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, karena ada terkadang orang-orang yang agak susah mentransfer bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, tapi ada juga yang ternyata lebih nyaman mentransfer Indonesia Arab gitu. Jadi monggo kalau untuk arti kembali ke masing-masing gitu. Ini bukan kewajiban, ini hanya sekedar saran. Kalau misalnya ada waktu lebih boleh dibuat kolom-kolom seperti ini. Tanya Oke, Ustazah. monggo. Yaudah, yang ingin saya tambahkan cuma ini saran ini. Saya mau tanya Ustazah, kalau untuk anak Ya, perempuan, monggo. untuk anak perempuan kita boleh memakai haza karena dia bukan laki-laki. Afwan, tidak terlalu terdengar, Ji. Untuk anak perempuan kita bisa memakai haza. Yang ini syarat itu haruslah mas menjadi segala sesuatu kerja selain dari maskulin, maka tidak boleh pakai harusnya bergender atau wallahu a'lam. Karena tadi kita untuk anak perempuan kita pakai haza. Hadhihi kalau dia gender kalau perempuan nanti atau anas, berarti dia wanita, maka harus pakai apa sih namanya hadhihi selain dari haza. Dia apa sih namanya menggunakan kata tunjuk selain selain haza. Karena haza itu hanya untuk yang maskulin. Insya Allah akan ada waktunya ini kita masuk. Tapi tadi kita pakai untuk Bu, yang katanya apa, Bu? Yang waladun? Waladun itu kan anak laki-laki, Bu. Anak laki-laki. Waladun itu anak laki, bukan anak ini, bukan anak perempuan. Rajulun itu laki-laki dewasa. Mudahnya kalau rojulu itu kalau ini walad itu boy, kids yang anak-anak kids, tapi boy yang bergender boy. Kalau rajulun? Kalau laki-laki rajulun dewasa. yang laki-laki men. Tidak ada anak. Terkadang itu kayak ke bahasa Indonesia ini sama bahasa Prancis mentransfer lumayan ribet gitu, tapi kalau ditransfer ke bahasa Inggris itu lebih mudah gitu. Oke. Makasih. Masya Allah. Soalnya kalau mau bilang anak perempuan pakai bintun ya. Ada lagi. Masya Allah, anak si sleepy. Sampun ya, sudah tidak ada ini. Nah, Masya Allah ya barakallahu fikunna. Masya Allah ya, kesempatan dan kesehatan. Banyak orang yang diberikan, namun belum terpanggil untuk menghabiskan mereka dengan cara-cara yang bermanfaat. Ketika misalnya kita
nilai kita meluangkan waktu seperti ini banyak bersyukur gitu. Semua orang itu melakukan hal yang bukan ya. Kita karena pertolongan Allah ya, hidayah oleh Allah dari Allah sehingga kita bisa berkumpul dalam forum yang majelis seperti ini. Kita harus banyak bersyukur dan memohon agar dan ditaati gitu. Dan mohon maaf atas kekurangan dari saya, kesalahan itu saya sebagai hamba segala itu yang hak itu dari Allah. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.